Oke, saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita, dan ini adalah minggu pertama di tahun 2024. Saya percaya kita akan jadi semakin melihat dan mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan, karena memang itulah tujuan dari pendalaman Alkitab ini. Bukan kita sekedar hanya tambah tahu, tetapi juga tambah mengenal dan tambah bersekutu dengan Tuhan. Amin. Yuk kita mulai aja. Hari ini kita masih dalam seri pesan tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena banyak hal yang tersembunyi kita dapat dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Penyingkapan-penyingkapan. Jadi kita mau cari penyingkapan dari isi hati Tuhan. Dan hari ini subtemanya adalah nama-nama Tuhan yang utama, God's primary name. Kenapa utama? Karena itu dimunculkan oleh Tuhan paling awal. Oleh sebab itu kita akan melihat dalam kitab Kejadian. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 disebut pada mulanya Allah. Dan kata Allah di sini adalah Elohim, saudara-saudari. Jadi nama Allah yang pertama diperkenalkan adalah Elohim. Dan di dalam Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 22, penebutan nama Elohim disebut sebanyak 35 kali. Dan dalam perjanjian lama, nama Elohim ini dipakai 2.600 kali, saudara-saudari. Ya. Nah, Anda tahu bahwa Elohim ini, saya nggak terlalu mendetail aja, ya saudara, ini adalah nama yang berhubungan dengan kuasa dan otoritas, saudari. Jadi penyebutan nama Elohim ini karena esensi Allah ataupun yang dia bawa, yang dia milikin adalah power, kuasa, otoritas tertinggi. Dan banyak dulu kalau pemakaian Elohim ini seringkali juga dipakai untuk dewa-dewa, karena mereka menganggap dewa ini, dewa A, dewa B memiliki otoritas dan kuasa. Tetapi Elohim yang adalah yang kita miliki adalah yang memiliki kuasa paling tinggi, otoritas paling tinggi, saudari. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah begini, kita lihat aja. Pokoknya kita fokus kepada yang berhubungan dengan kita. Ya. Nah, Elohim berhubungan dengan power ataupun kuasa dan otoritas. Jadi pertama kali Allah menyebutkan namanya itu berhubungan dengan kuasa dan otoritas. Jadi Anda ngelihat kekristenan harus menunjukkan kuasa dan otoritas. Mungkin Anda berkata, ya kuasa otoritas untuk menyembuhkan, bikin mujizat, amin, iya. Tetapi juga kuasa dan otoritas untuk mengalahkan kedagingan, saudari. Ingat, mengalahkan kedagingan butuh kerjasama kita. Mengalahkan hal-hal yang ada di dalam kita yang bersifat duniawi butuh kerjasama kita. Kita harus memberikan Tuhan otoritas yang tertinggi berkuasa atas kita. Amin ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat mujizat, tetapi juga untuk mengalahkan hal-hal yang daging. Nah, saudara, Anda ngelihat enggak bahwa kalau dia menyebutkan Elohim itu pertama kali, lalu baru jadi itu Allah menunjukkan sebelum dia menunjukkan kemurahannya, menunjukkan kasih karunia-Nya, menunjukkan karakter Bapanya, Tuhan menunjukkan kuasa dan otoritasnya. Dan ketika dia mengatakan kuasa dan otoritasnya, karena Anda tahu ketika dalam penciptaan Allah memakai kata Elohim, Elohim, Elohim. Kenapa? Karena penciptaan yang Tuhan lakukan dalam Kejadian 1 adalah mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Artinya apa? Butuh kuasa dan otoritas paling tinggi. Saudara-saudari, dengan ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki kuasa dan otoritas, maka dia mau menyatakan kepada kita bahwa dia di atas segalanya. Dan dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir. Dan kemaha-maha layanan, saudara, apapun yang Anda pikirkan, dia yang paling tinggi, saudari, dari segala kuasa dan kebaikan dan otoritas. Amin ya. Jadi ketika tujuannya apa dong kalau dia mau kasih unjuk dia maha kuasa dan punya otoritas paling tinggi? Apakah untuk show off, pamer doang? Bukan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Tujuannya, segala sesuatu yang dia lakukan, tujuannya adalah untuk kita. Tujuannya adalah agar kita mau bersandar kepadanya. Dan karena dia punya otoritas dan kuasa paling tinggi, maka kita juga jadikan dia sumber jawaban atas segala persoalan dan kebutuhan kita. Tujuannya agar kita tertarik untuk bersandar, saudari. Anda semakin tenang dan semakin mau bersandar ketika Anda tahu pribadi yang Anda sandarkan, pribadi yang Anda kenal, pribadi yang mengasihi kita
adalah yang pribadi memiliki kuasa dan otoritas paling tinggi. Amin. Itu tujuan dia. Matanya selalu tertuju kepada kita. Itulah sebabnya kenapa dia memulai dengan Elohim, karena dia mau kita bersandar. Dia tahu manusia itu lemah, butuh sandaran. Dia mau kita sadar bahwa dialah tempat sandaran yang paling terpercaya. Dan nama yang kedua adalah di dalam Kejadian 2 ayat 4, saudari, yaitu Yehowa. Dalam Kejadian 2 ayat 4, setelah Tuhan selesai menciptakan, kemudian diceritakan ulang kembali ya penciptaan itu, tetapi di dalam kacamata hubungannya dengan manusia. Dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan, bahasa Indonesianya adalah Tuhan itu ditulis huruf besar semua, dan bahasa aslinya Yehowa. Sayangnya bahasa Indonesia tidak bisa membedakan, sehingga kita tidak mengerti maknanya, tidak bisa mendapatkan makna yang lebih dalam. Ketika dikatakan Tuhan dalam huruf besar semua, itu berarti Yehowa. Allah itu tadi Elohim, menjadikan bumi dan langit. Saudara-saudari, nama yang kedua yang Allah mau Anda dan saya kenal kemudian adalah Yehowa ataupun Yahweh. Dan tentang Yahweh ini kita dapat juga tahu lebih dalam lagi dari kitab Keluaran, cerita tentang Musa ketika dia diutus. Musa bertanya, bagaimana tentang namanya? Bagaimana tentang nama Allah yang mengutus dia? Apakah yang harus kujawab kepada mereka dalam kitab Keluaran 3 ayat 13b sampai 15? Lalu firman Allah kepada Musa, firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Terjemahan Indonesia adalah aku. Bahasa Inggris I am. Gitu, saudara-saudara. Tetapi bahasa aslinya Yahweh. Yud He Vav He. Dan orang Israel nggak berani memperkatakan Yud He Vav He, maka mereka menambahkan huruf hidup yaitu Yahweh. Saudara-saudari. Lagi firman-Nya katakan kepada orang Israel, akulah aku, Yahweh lagi, telah mengutus kamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Yahweh, Allah, Elohim, nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Nama yang mana? Yahweh, Yud He Vav He. Itulah nama Tuhan selama-lamanya. Apa maknanya? Saudara, Yud He Vav He atau Yahweh atau Yehowa adalah nama personal, nama pribadi Tuhan. Saudara, kalau Anda ketemu seseorang, maka Anda sendiri yang memperkenalkan nama Anda. Tuhan juga sama, dialah yang memperkenalkan nama dia kepada Musa dan kepada orang Israel. Yud He Vav He, Yahweh, saudara-saudari. Makanya dikatakan, itulah namaku untuk selama-lamanya. Nggak akan berubah. Nama yang terbaik, nama yang terindah, nama yang paling kokoh, nggak akan berubah, saudari. Jadi Anda ngelihat, Yahweh, Yehowa adalah nama yang berhubungan dengan keberadaannya, keunikannya, satu-satunya. Nama Anda, ya kalau nama lengkap Anda, gitu saudara, itu adalah satu-satunya. Itu personal. Nah, Yesus adalah Yahweh, Yahweh. Itu adalah nama yang personal satu-satunya, bukan yang lain. Sebab itu Allah yang kita kenal adalah yang bernama Yahweh, Yehowa. Di bahasa Indonesia tidak ada. Kita jangan anti dengan sebutan Yahweh, Yehowa, tetapi kita harus mengerti. Namun kita juga tahu kita bukan tentang fanatik harus Yahweh, tetapi kita belajar untuk berhubungan dengan Tuhan dengan mengetahui hal-hal yang dari sumber aslinya. Ya. Nah, kemudian Anda ngelihat Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Jadi sebelum kata Yehowa dimunculkan, saudara, itu bicara semua tentang penciptaan. Lalu Kejadian 2 ayat 4, saudara, sampai Kejadian 2 sampai 24, mulailah dipakai kata Yehowa. Bagaimana kata Yehowa itu dipakai? Kata ini dipakai memang ketika kalau Anda baca Kejadian 2 ayat 4 sampai Kejadian 2 ayat 24 adalah kembali diceritakan tentang penciptaan, tetapi di dalam konteks berhubungan dengan manusia. Ketika berhubungan dengan manusia, ada kitab Kejadian menggunakan Yehowa, Yehowa Elohim, Tuhan Allah, Tuhan huruf besar Allah dalam kitab bahasa Indonesia. Anda ngelihat menarik, Anda lihat di layar bahwa Kejadian 2 ayat 4 sampai 24
ada 12 kali dipakai Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah inilah Yahweh Elohim dalam bahasa aslinya. Dan semua Anda ngelihat, ketika dia menciptakan langit bumi, saudara, tujuan adalah untuk manusia. Supaya di langit bumi itu ada tumbuh-tumbuhan. Lalu dia tumbuhkan hujan. Yehova Elohim menumbuhkan hujan. Tujuannya supaya pohon-pohon itu, tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh supaya manusia ada makanan. Saudara. Lalu dia buat Taman Eden buat manusia. Dia mengambil manusia tempat di Eden, dia buat manusia. Lalu dia buat juga Hawa, semua buat manusia. Dan ketika dia pakai hubungan dengan manusia, karena dia pakai nama Yehowa. Karena nama Yehowa adalah sesuatu nama yang bersifat personal, pribadi. Nama yang dipakai untuk menaikkan kita ataupun menunjukkan kerinduan Tuhan untuk punya hubungan dengan kita, saudara-saudari. Amin. Jadi itu nama intim, nama yang personal dan tujuannya untuk relationship. Anda nggak akan kasih tahu nama Anda kepada orang yang belum terlalu Anda kenal. Tapi kalau Anda mau punya hubungan yang baik, intim dengan seseorang, maka Anda harus memperkenalkan. Orang tersebut harus tahu nama Anda dan Anda harus tahu nama mereka. Amin ya saudara? Ya. Nah saudara, ini dia. Ketika Tuhan mengatakan Yehovah, Yahweh, dan itu bicara tentang nama untuk membina hubungan, maka Anda tahu kekristenan adalah memiliki hubungan intim dengan pribadi Allah, pribadi Yahweh. Tadi kita ngelihat lewat nama Elohim, menunjukkan kekristenan adalah bicara power, kuasa, dan otoritas. Lalu lewat nama Yehovah, kita melihat kekristenan adalah hubungan, relationship yang intim dengan pribadi Yahweh. Nah saudara, kemudian di dalam uniknya kita ngelihat di dalam Kejadian 3 bicara tentang kejatuhan manusia. Anda ngelihat di sini, perhatikan di sini. Kejadian 3:1-9. Ketika iblis menggoda ataupun mulai mencoba menjatuhkan manusia, dia berkata, benarkah Elohim? Dia menanggalkan Yehovah Elohim, Yahweh Elohim. Enggak, dia pakai Elohim doang. Dan Hawa dalam kebodohannya, kenaifannya, dia mengatakan juga tentang buah pohon ini di tengah taman ini, Elohim, Allah. Enggak, dia tinggalkan Yehovah. Artinya apa? Anda bisa melihat di sini. Ketika Anda menyebut Yehovah Elohim, Anda sedang mengkaitkan hubungan, relationship. Tetapi katanya Elohim hanya sekedar esensinya yaitu Allah, yaitu kuasa dan otoritas. Anda ngelihat, dan akibatnya Adam dan Hawa jatuh. Saudara, kita harus belajar dari sini penyingkapannya. Ketika kita hanya berfokus pada kuasa dan juga otoritas yang kita miliki dalam Yesus tanpa memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mudah untuk dijauhkan, digoda, dicobai oleh si jahat, saudari. Tapi Anda ngelihat ketika ayat ke-8, ketika manusia jatuh, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tetap datang. Dan firman Tuhan katakan ketika mereka mendengar bunyi langkah, dipakai lagi Yahweh Elohim. Saudara, walaupun manusia jatuh, saudara, saudari, Tuhan sebagai pribadi yang mau intim dengan kita tetap mendatangi kita. Dan kemudian dia datang, ya, Yahweh Elohim mencari manusia, memanggil manusia. Amin, saudara. Tujuannya apa? Kalau Anda punya hubungan yang intim dengan seseorang, Anda punya hubungan yang baik, akrab dengan seseorang, Anda punya masalah, maka pribadi itu akan datang untuk membantu Anda dan saya menyelesaikan masalah. Tujuan Tuhan untuk mencari Adam dan Hawa dengan memakai nama Yahweh Elohim untuk menunjukkan dia Allah yang memiliki hubungan intim dengan kita, maka dia apapun masalah daripada Adam dan Hawa, dia mau menyediakan solusinya. Amin. Tapi menarik Anda lihat dari ayat 8 sampai 9 dipakai Yahweh Elohim, tetapi ayat 1 terus sampai 5 saudara-saudari hanya pakai Elohim doang tanpa Yahweh. Kita ngelihat dari sini tadi saya katakan ketika kita hanya fokus pada kuasa dan otoritas, maka kita rentan untuk jatuh dalam tipu muslihat si jahat. Tetapi ketika kita memiliki persekutuan pribadi yang dibawa, dilambangkan ataupun juga diperlihatkan dengan nama Yahweh Elohim, saudara-saudari, Yahweh Elohim yang hadir, maka
kita tahu setiap masalah kita, setiap hal, kebutuhan kita selalu ada solusi, ada jalan keluarnya. Amin. Jadi Anda ngelihat di sini, saudara, Yehova adalah keintiman. Tujuan Tuhan intim adalah Dia mau jadi bantu kita untuk memiliki solusi terhadap setiap masalah, jawaban terhadap masalah. Makanya Yesus adalah jawaban. Dan kata Yehova Yahweh itu dalam bahasa Inggris memang I am, itu menunjukkan ketidakberubahan, kekekalan, ketidakberubahan. Aku adalah dulu, sekarang, dan selamanya, kekal, tidak berubah. Nah, Ibrani sendiri katakan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia nggak berubah. Kalau dulu Dia mengasihi Anda dan saya, kalau dulu Dia juga mau berhubungan intim dengan Anda dan saya, sekarang pun sama, saudari. Kalau dulu Dia mengasihi kita, sekarang pun sama. Saudara-saudari, Anda ngelihat bahwa kekristenan ini adalah tentang hubungan, relationship yang intim dengan melihat Allah yang gak pernah berubah, selalu mengasihi kita, menerima kita, setia pada kita. Tujuannya apa dari persekutuan intim ini? Gak lain adalah supaya kita mengalami kemenangan. Ingat, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Amin. Lalu, nama yang ketiga, saudara, ada di Kejadian 15. Tadi Kejadian 1, lalu Kejadian 2, lalu loncat Kejadian 15. Ayat 2 dan ayat 3, bahasa Indonesia tidak memperlihatkan, tapi Anda dan saya minta Anda konsentrasi, karena ini gak mudah, harus penuh fokus, saudara. Dikatakan Abraham menjawab, ya Tuhan. Bahasa aslinya Adonai. Ketika Tuhan menjanjikan anak kepada Abraham, saudara-saudari, dan belum terjadi, dan Abraham merasa gak akan terjadi, dan dia bersikap menerima apa kehendak Tuhan, maka dia bilang, ya Tuhan, Adonai, Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Lalu kemudian ketika di dalam 3 orang malaikat, yang salah satu adalah reinkarnasi daripada Tuhan Yesus, datang dan menemui, dan Abraham menemui Abraham, maka Abraham lari dari pintu kemah yang menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah berkata, Tuanku. Bahasa Indonesia sebut Tuanku, bahasa Ibraninya Adonai. Bahasa Inggrisnya tetap sama, Lord. Bahasa Indonesia agak bingung kan, kadang dia pakai Tuhan, dia kadang pakai Tuanku. Tapi bahasa Inggris Lord, Lord, dan Ibrani Adonai, Adonai. Jadi nama yang ketiga adalah Adonai, saudara. Maknanya artinya Tuhan atau Tuan. Bahasa Inggrisnya Lord atau Master. Yesus dipanggil Master, Guru, Tuan, Tuhan dalam bahasa Indonesianya. Nah, Anda ngelihat sendiri, Tuhan, saudara, itu ataupun Tuhan dalam artinya Adonai, ini berhubungan adalah menunjukkan posisi, yaitu posisi hubungan Tuhan dengan hamba. Tetapi bukan berarti hanya Tuhan dan hamba, tetapi juga suami dengan istri. Maka kata ini pun dipakai oleh Sarah kepada Abraham, bahwa Abraham adalah Adonainya. Mungkin Anda bilang, wow, wanita ditindas dong. Bukan begitu, saudara. Anda harus tahu ini posisi adalah membedakan fungsinya. Ketika Anda memanggil Tuhan Adonai, menjadikan Tuhan Adonai, Anda dan saya menempatkan diri di posisi di mana kita hamba, kita istri. Jadi nama Adonai adalah nama karena posisi yang kita berikan kepadanya. Dan ketika kita memanggil dia Adonai, kita memposisikan dia lebih tinggi, kita di bawah. Kita memposisikan kita sebagai hamba, sebagai istri, untuk menyatakan bahwa kita tunduk dan kita mengakui bahwa Dia yang mengendalikan. Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Kita tunduk dengan cara Dia. Itu posisi kita. Tapi ingat, Adonai adalah nama yang diberikan karena posisi. Ada posisi kita, kemudian ada posisi Tuhan. Tuhan posisinya adalah Lord, Master, Adonai, suami, dan juga Tuhan. Pada zaman itu, dan juga saudara sebagai fungsi suami adalah melindungi, menyediakan, mengarahkan. Posisi kita sebagai hamba, sebagai istri, submission, tunduk, dan mengakui bahwa Tuhan yang mengendalikan, memiliki kendali, ataupun juga yang memegang kendali, yang menentukan. Tetapi di posisi Tuhan, Dia adalah Tuhan,
dia juga adalah suami, maka dia harus memberikan perlindungan, protection, penyediaan, provision, pengarahan, direction. Amin, saudari. Nah, ketika Anda dan saya mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, dalam Filipi 2 ayat 11, saya katakan Yesus Kristus adalah Tuhan, itu Yesus Kristus adalah Lord, Adonai, bagi kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya Lord. Ketika Lord ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Adonai. Indonesia kadang dipakai kata Tuhan, kadang Tuan. Tapi kita fokus pada bahasa aslinya aja, Adonai. Yesus Kristus adalah Adonai. Ketika Anda dan saya mengatakan Yesus Kristus Adonai, sesungguhnya kita sedang menyatakan Yesus Kristus memiliki posisi paling tinggi, sehingga saya tunduk, saya akan ikutin, dan saya mengakui cara dia, saudari. Jadi, mari sebagai orang percaya bukan hanya sekedar memperkatakan di mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa, lalu kita nggak berdangkak sama apa-apa sama kita. Ingat, Tuhan, Adonai, adalah bicara posisi yang kita berikan. Kalau kita bilang dia posisi yang paling tinggi, dia adalah Tuhan, dan dia adalah saudara-saudara, dia adalah master, dia adalah suami, maka kita harus, posisi kita adalah hamba. Kita menundukkan diri, kita taat, lalu juga kita mengakui dia yang memiliki keputusan dan caranya. Jadi Anda melihat, saudara-saudari, ya, bahwa di posisi Adonai ini, Allah Yesus adalah Tuhan Adonai. Tetapi yang luar biasa, Yesus pun sebelum dia menjadi Adonai, dia memperlihatkan dia adalah hamba yang taat sampai mati. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Dalam berupa sebagai hamba, dia mengosongkan diri, walaupun dia Allah, dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Jadi dia tahu artinya menjadi hamba, menjadi manusia, dan keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, sehingga mati di kayu salib. Saudara, yang mau saya katakan gini, seorang Tuhan, kalau dia pernah jadi hamba, dan dia membuktikan dia jadi hamba yang baik, maka dia pun tahu menjadi Tuhan yang baik. Itu dia, saudara. Yesus menjadi hamba agar dapat memperlihatkan kepada Anda dan saya bahwa dia adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tahu sebagai hamba, dan dia sudah membuktikan, maka Allah meninggikan dia. Maka dia pun bisa menjadi, dia juga adalah Tuhan yang sangat baik. Saudara, Adonai ini adalah nama, saudara, yang karena posisi, dan ini adalah satu-satunya nama di mana Yesus memberikan teladan terlebih dahulu sebagai hamba, agar kita tahu dia Adonai, dia Tuhan yang baik. Kalau Tuhan yang baik, kalau Anda mempunyai Tuhan, kalau Anda mempunyai bos yang sangat baik, maka kepada Anda, perhatikan Anda, sangat peduli Anda, saudara, sangat murah hati Anda, maka yang dia perintahkan Anda akan tahu bahwa itu akan bawa kebaikan buat Anda akan ikutin, akan Anda taatin, betul? Demikian juga Yesus sudah menunjukkan dia hamba yang baik, maka dia adalah Adonai yang baik, sehingga segala tuntunan Tuhan pasti demi kebaikan kita. Amin. Jadi tujuan Adonai, tujuan Tuhan disebut Adonai adalah supaya agar kita mau taat, percaya dengan caranya, yang pasti akan melindungi, menyediakan, dan menuntun kita. Jadi Anda melihat primary names dari nama Tuhan, nama-nama Tuhan ditekankan. Elohim, saudara, itu bicara nama karena esensinya punya power. Kekristenan adalah menunjukkan kuasa, agar kita bisa bersandar, mau bersandar dan menjadikan Tuhan sumber jawaban. Kemudian Yehovah atau Yahweh adalah nama personal. Dia sendiri kasih tahu karena dia rindu untuk intim dengan Anda dan saya. Kekristenan adalah memiliki hubungan intim, dan dia mengatakan dia nggak berubah. Kalau dia mau memiliki hubungan dengan Anda dan saya, dia akan tetap mau, dan dia kekal. Dan saudara, dia mau memiliki persekutuan dengan kita supaya kita memiliki kemenangan. Lalu Adonai, nama karena posisi yang kita berikan, posisi di mana kita mau menundukkan dan mengakui
Tuhan yang mengendalikan dan Tuhan punya cara yang terbaik. Agar kita mau taat dan percaya pada caranya, saudara. Yang pasti melindungi, menyediakan, dan menuntun kita. Karena seringkali, banyak kali, saudara-saudari, Tuhan menyelesaikan masalah kita bukan dengan cara kita, tapi cara Tuhan. Cara Tuhan butuh iman. Cara yang kita mau adalah kita bisa kendalikan, baru kita tenang. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita butuh iman. Saudara-saudari, jadi Anda ngelihat, kekristenan adalah tentang bersandar sama Tuhan, tentang bersekutu sama Dia, dan akhirnya kita taat dan percaya. Jadi Anda ngelihat, taat dan percaya bukan datang pertama kali. Pertama kali datang adalah tentang kebesaran Tuhan, tentang kerinduan hatinya untuk bersekutu dengan Dia. Dan kalau Dia mau bersekutu sama kita, kayak seperti kita mau jadi istri atau pacar seorang, maka kita akan membuat orang tersebut, pribadi tersebut, percaya sama kita, akan kebaikan kita, tanggung jawab kita akan lindungi, sediakan, bela, sehingga akhirnya dia sendiri submission sama kita, taat. Jadi taat dan percaya bukannya syarat tetapi hasil dari kita mau bersandar pada kebesaran Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam kebaikannya, dan juga akhirnya datanglah taat percaranya. Inilah kerajaan Allah, inilah prinsip dasar kerajaan Allah. Bersandar, bersekutu, dan taat percaya padanya. Amin, saudara. Nggak mudah, saudara, karena kita sudah agak rancu dengan bahasa. Bahasa Indonesia memiliki keterbatasan, sehingga kita kalau baru membiasakan diri dengan Elohim, Yehovah, Adonai, nggak mudah, tetapi biasakanlah itu, belajari, ulang lagi, karena Anda dan saya nanti akan dapat mengenal, dapat penyingkapan lebih banyak lagi. Karena banyak kali ketika Tuhan berhubungan dengan manusia, dengan mau menolong, membuka isi hatinya, dia pakai Yehovah, Yahweh, saudara. Ya? Dan itu salah satu contohnya aja. Jadi sehingga nanti ketika Anda baca Alkitab, semakin mengenal Dia, melihat pribadinya. Amin. Renungkan itu, dan kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kita senantiasa. Haleluya. Amin.